Perkenalkan, saya Syaifullah, mahasiswa sastra Inggris angkatan 2016. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Introduction to ICT in LT. Saya akan memberikan sebuah video tutorial tentang 6 cara atau 6 rumus untuk kita mempermudah dalam memproses data di Microsoft Word atau Excel, khususnya di Excel. Nah, di sini biasanya rumus ini digunakan dalam perusahaan, sekolah, biasa digunakan oleh guru-guru. Nah, ini tips buat teman-teman semua untuk mempermudah kita dalam menggunakan Excel. Nah, yang pertama itu tentang penjumlahan secara otomatis dalam menulis angka nomor. Biasanya kebanyakan orang kalau menulis nomor dalam tabel itu di Excel biasanya menggunakan langsung menulis secara manual, maksud saya seperti 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini jika kalian ingin menulis angka nomor dalam tabel di Excel itu bisa secara otomatis. Nah, rumusnya seperti ini atau caranya seperti ini. Pertama kita ketik 1, terus di bawahnya itu sama dengan klik 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, saya ulangi sekali lagi. Caranya itu pertama kita ketik 1, terus di bawahnya sama dengan klik 1, terus tambah 1, enter. Nah, begitu juga seterusnya, dan itu akan secara otomatis terisi. Ini untuk mempermudah kita ya dalam menulis angka nomor itu secara otomatis. Terus yang kedua yaitu penggunaan konta. Nah, konta itu adalah untuk menjumlah berapa sih kolom yang sudah terisi dalam tabel ini. Nah, ini biasanya kan biasa kayak di perusahaan atau di sekolah untuk mengetahui berapa sudah jumlah kolom yang sudah terisi. Contohnya misalnya di sini matematika, mata pelajaran matematika. Kita mau mengetahui berapa sudah jumlah kolom yang sudah terisi. Nah, untuk mengetahui caranya kita ketik sama dengan konta. Nah, ini sudah ada konta. Nah, kita blok dari atas sampai bawah, terus ketik enter. Nah, sudah muncul di sini bahwa kolom yang sudah terisi di mata pelajaran matematika itu ada 7 kolom. Begitupun juga sebaliknya di bahasa Indonesia. Kalau kita ingin tahu berapa sudah kolom yang sudah terisi di bahasa Indonesia, nah, caranya itu sama dengan konta. Kita klik 2 kali, terus dari atas sampai bawah kita blok. Oke, kalau sudah kita blok, kita klik enter. Nah, 9. Begitupun juga di tabel selanjutnya. Kita klik konta. Nah, oke, selanjutnya yaitu sum. Nah, sum adalah penjumlahan yang biasa kita gunakan untuk menjumlah angka-angka tertentu. Nah, maksudnya di sini jika kita ingin mengetahui dari mata pelajaran matematika berapa jumlah keseluruhan dari mata pelajaran matematika ini, jadi rumusnya itu kita menggunakan sum. Namanya sum ya. Jadi caranya itu pertama kita klik sama dengan, terus kita tulis sum. Nah, ini sudah ada, kita klik 2 kali. Dari atas sampai bawah kita blok, terus enter. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa jumlah dari keseluruhan di matematika itu ada 810. Jadi sum ini kita gunakan untuk mempermudah kita untuk menghitungnya jumlah keseluruhan. Selanjutnya lagi di bahasa Indonesia, kita klik sama dengan sum, klik 2 kali. Ini kita blok dari atas sampai bawah.
klik enter. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Jadi sangat membantu sekali untuk kita. Kita tidak perlu lagi menjumlah dengan menggunakan alat hitung ya, seperti kalkulator dan lain sebagainya. Tapi dengan menggunakan cara ini bisa mempermudah kita dalam menghitung. Oke, kita klik enter. Oke, ini untuk cara ya bagaimana supaya kalau kita ingin menghitung jumlah keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk menghitung berapa jumlah atau berapa nilai rata-rata dari 3 mata pelajaran ini untuk satu siswa. Nah, di sini biasanya ini untuk sekolah-sekolah ya, teman-teman. Jadi untuk menghitung kita itu menggunakan namanya average. Nah, caranya itu sama dengan terus average. Nah, ini sudah ada muncul di sini. Kita klik 2 kali. Terus kita blok selnya dari matematika sampai ke bahasa Inggris. Nah, jika sudah kita klik enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk seterusnya ke bawah kita tinggal tarik dari atas. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi ini untuk membantu kita untuk menghitung jumlah nilai rata-rata untuk setiap siswa dari 3 mata pelajaran ini. Saya ulangi sekali lagi ya caranya teman-teman. Jadi kita klik average, sama dengan dulu maksud saya. Terus average ini kita klik selnya, enter. Nah, untuk lanjutannya ke bawah kita tinggal tarik dari sini teman-teman ke bawah. Dia akan mengikuti secara otomatis. Nah, oke, untuk selanjutnya atau tutorial selanjutnya yaitu untuk kontif ya. Kontif ini kita gunakan untuk menghitung huruf. Bedanya dengan sum, kalau sum kita menghitung jumlah angka, kalau kontif ini untuk menghitung huruf. Biasanya digunakan untuk menghitung jumlah jenis kelamin. Nah, dalam tabel seperti ini sangat membantu kita untuk menghitung berapa jumlah jenis kelamin laki-laki dan berapa jumlah jenis kelamin perempuan. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara satu persatu, tapi menggunakan rumus ini sangat membantu kita untuk menghitung jumlah jenis kelamin. Yang pertama itu caranya kita ketik sama dengan kontif. Nah, ini kontif. Terus kita blok dari atas sampai bawah. Nah, kalau sudah kita ketik koma, terus tanda kutip, terus L. Nah, kita kenapa menulis L? Kenapa kita ketik L? Karena L ini untuk tanda ya bahwa jenis kelamin laki-laki yang akan kita hitung. Kalau W berarti perempuan. Terus tanda kutip penutup dan balas kurung, enter. Nah, di sini sudah kita tahu bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki itu berjumlah 5. Nah, kalau untuk wanita kita copy saja ini ya. Di sini kita sisa ganti L menjadi W. Nah, enter. Nah, di sini juga jadi kita sudah tahu berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah wanita, yaitu menggunakan kontif. Jadi rumusnya itu sama dengan kontif, kita blok, koma, tanda kutip pembuka, L kalau jika kita ingin menghitung laki-laki, dan W jika kita ingin menghitung perempuan, balas kurung, terus enter. Nah, ini untuk selanjutnya untuk melihat hasil. Nah, ini biasa juga digunakan dalam sekolah untuk melihat apakah siswa ini lulus atau tidak. Ini berdasarkan nilai rata-rata ya. Jika misalnya standar kelulusan itu di atas 80, jadi di bawah 80 itu siswa itu dinyatakan tidak lulus, dan di atas 80 itu lulus. Nah, caranya itu, rumusnya itu kita menggunakan if.
ya. Terus caranya sama dengan if. Nah, ini sudah ada, ketik 2 kali. Nilai rata-ratanya kita blok. Nah, ini berdasarkan dari nilai rata-rata ya. Terus kita klik ini tanda tidak kurang dari 80, koma, tanda kutip tidak lulus, tanda kutip penutup, koma lagi, terus tanda kutip pembuka lagi, lulus. Maksudnya di sini lulus jika di atas dari 80 ya. Terus balas kurung, klik enter. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ini tidak lulus. Nah, jika kita ingin mengetahui selanjutnya, kita tinggal blok ini ya, dari sini tidak lulus, blok sampai ke bawah. Nah, secara otomatis dia akan mengikut dari atas. Nah, di sini sudah muncul siapa-siapa yang lulus dan siapa-siapa yang tidak lulus. Mungkin sekian video tutorial dari saya tentang 6 cara rumus dalam menggunakan Microsoft Word, khususnya Excel, dalam tabel seperti ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang masih belum mengetahui bisa terbantu. Saya Saifullah pamit undur diri. Maafkan jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.